Perkenalkan nama saya Sirajuddin Hasbi, saya biasa dipanggil Hasbi. Saya yang akan mengampu mata kuliah strategi branding semester ini. Sebelumnya mari saya perkenalkan diri saya sendiri. Tadi namanya saya sudah. Saya adalah dosen tidak tetap di IAIN Salatiga. Di IAIN Salatiga saya mengampu mata kuliah yang bertema kewirausahaan atau bisnis. Salah satunya ini strategi branding. Saya adalah dosen tidak tetap. Saya adalah seorang praktisi. Jadi saya masuk ke IAIN Salatiga diajak join oleh Profesor Sairoji karena uh, pengalaman atau professional experience saya. Jadi secara akademik saya memang bukan orang ekonomi karena kuliah saya adalah di Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Uh, Bukan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UGM ya, tetapi memang memiliki minat di bidang ekonomi dulunya. Nah, kemudian dalam pekerjaan ini bisa Anda baca bahwa saya memang adalah seorang pengusaha atau pebisnis, yang mana saya memiliki beberapa unit bisnis seperti Chicken Day, mungkin ada yang tahu di dekat kampus IAIN juga ada salah satu rumah makan saya di situ gitu ya. Kemudian juga ada swalayan, ada toko online, penerbitan buku dan beberapa yang lainnya yang masih embrio, tidak semuanya sudah besar gitu ya. Jadi saya juga masih berproses gitu. Nah, dalam kuliah ini juga kita nantinya akan berproses bersama sehingga teman-teman yang sudah memiliki usaha atau sedang ingin merintis usaha memiliki dasar panduan yang baik dalam membangun branding. Selain mengelola usaha sendiri, saya juga mengelola usaha orang lain sebagai konsultan seperti di pabrik pengalengan Rizkuna di Waksara, kemudian Gudeg Yujum, Sembada Aparel dan seterusnya ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Saya dulunya adalah seorang jurnalis dan seorang asisten peneliti. Pernah menerbitkan beberapa publikasi penelitian. Apa aja itu bisa dibaca sendiri oleh teman-teman di sini. Kalau ingin tahu atau ingin baca ya, nanti kabarin saya aja. Nanti saya kasih tahu caranya. Ada yang harus membeli buku, tapi ada juga yang cukup ngeklik link-link, mencari linknya di internet begitu ya. Itu sepintas tentang saya. Tentu saja saya ini tidak untuk pamer, tetapi justru untuk memotivasi teman-teman semua bahwa kita ketika belajar menjadi seorang mahasiswa bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, di mana kita tidak sekedar kulak kupu menjadi mahasiswa kupu-kupu atau yang kuliah pulang, tetapi juga bisa bangun diri kita, kemampuan kita, melalui organisasi, melalui bekerja dan seterusnya ya. Jadi dari sejak kuliah dulu sudah sudah kerja part time tapi juga aktif di organisasi kemasyarakatan. Bisa juga di organisasi di kampus ya, teman-teman mungkin bisa mengikutinya di kampus IAIN Salatiga. Begitu, intinya adalah manfaatkan waktu muda kalian sebaik-baiknya, apalagi sekarang eranya internet, di mana era internet ini kita bisa belajar banyak hal, belajar tentang apa namanya kita mau belajar bisnis, kita mau belajar matematika, kita mau belajar fisika, kita mau belajar kimia, belajar sosiologi dan seterusnya, itu kita sudah banyak materi di internet. Ada yang dari jurnal, ada yang dari tulisan panjang, ada yang dari jurnalisme investigasi dari YouTube. Ada banyak sekali tutorial-tutorial di sana. Silahkan kalian tonton, silahkan manfaatkan kalian kuota kalian dengan sebaik-baiknya. Ya, begitu teman-teman. Kenapa? Karena dalam pelajaran strategi branding maupun mata kuliah lain yang saya ampuh, yang kebetulan bobotnya semuanya 2 SKS, untuk kelas ini jadwalnya hari Jumat mulai jam 8.40 sampai 10.20. Tolong diingat-ingat betul jamnya ya, karena karena jam gini tuh penting untuk melatih kedisiplinan kalian. Kalau misalnya kita kuliahnya itu offline, teman-teman biasanya langsung punya mindset, punya diri, kita tahu kita harus ke kampus, kita harus menuju ruang berapa dan seterusnya. Tetapi dalam online ini pengalaman kadang mahasiswa tidak ingat dia harus kuliah apa aja, jam berapa aja.
Kemudian untuk manfaat mata kuliah ini saya mengharapkan satu, mahasiswa dapat menunjukkan sikap religius dan memiliki karakter yang tangguh dalam kehidupan. Sehingga kalau teman-teman nantinya bekerja di suatu perusahaan atau membangun usahanya sendiri bisa menjadi bagian dari tim marketing atau branding atau setidaknya memberi masukan agar bisa membangun sebuah citra brand yang bagus ya. Begitu, karena kalau sekarang era sekarang kalau misalnya kita tidak memiliki brand yang bagus, sulit untuk bersaing karena sekarang setiap orang bisa jualan, setiap orang bisa berdagang. Jadi bagaimana kita bisa membangun brand yang bagus sehingga mereka bisa atau orang atau calon customer kita bisa menjadi atau memilih toko kita gitu untuk dibeli gitu ya. Kemudian mahasiswa dapat memiliki sikap aktif, jujur, bertanggung jawab dan motivasi untuk mengembangkan diri. Sebenarnya inti dari setiap kuliah yang saya ampu tuh di sini. Anda harusnya jujur. Jadi saya ringan-ringan aja sebenarnya dalam membuat penugasan, dalam membuat aturan-aturan perkuliahan gitu. Kemudian motivasi untuk mengembangkan diri. Jadi saya tahu Anda masih semester belum masih semester muda lah ya, masih di tengah-tengah gitu ya. Belum yang waktunya harus wajib segera lulus. Tetapi manfaatkanlah waktu kalian untuk pengembangan diri kalian, untuk belajar terus-menerus. Jadi belajarnya pun tidak hanya dari saya. Karena apa? Karena belajar yang baik adalah atau merdeka belajarnya Pak Menteri yang sekarang adalah Anda bisa belajar di mana saja, Anda bisa belajar dengan siapa saja. Siapa saja bisa menjadi guru Anda, di mana saja bisa menjadi tempat sekolah atau tempat belajar Anda gitu ya. Termasuk di YouTube, termasuk di Spotify atau di media-media sosial. Sekarang kan banyak ya, di Instagram pun banyak akun-akun yang berbicara tentang branding, tentang bisnis gitu. Mahasiswa memiliki jiwa kewirausahaan dalam mengembangkan pola pikir kritis dan kreatif. Anda kerangka berpikirnya benar ya. Pastiin Anda itu dengerin materi dulu baru jawab pertanyaan post test, bukan jawab pertanyaan post test dulu baru baca atau dengerin materi. Kenapa? Karena itu soal logika berpikir urut. Jadi runtut A B C D E 1 2 3 4. Mau nyampe ke 6 lewat 1 2 3 4 5 baru ke 6, bukan 1 2 loncat ke 7 balik lagi ke 6, enggak. Ya, pastiin Anda itu logikanya urut, pola pikirnya atau kerangka berpikirnya urut, runtut gitu ya. Keempat, mahasiswa mampu menganalisis dan mengembangkan suatu bisnis yang akan berjalan maupun yang telah berjalan dengan cara berkomunikasi yang efektif dan membuat keputusan yang tepat sesuai dengan nilai keislaman dan kemanusiaan. Sekali lagi, kita poin pertama tadi soal religius, maka kita juga harus ingat bahwa kita di IAIN Salatiga berdasar pada nilai-nilai keislaman dan juga kemanusiaan. Pada mata kuliah strategi branding ini ada 14 kali pertemuan yang akan membahas materi-materi mulai dari konsep dasar kewirausahaan, bisnis model canvas, brand plan, brand awareness, brand identity, brand strategi, activation dan seterusnya sampai nanti pada product placement, iklan, visual attraction gitu ya. Sebenarnya totalnya kita 16, tetapi yang duanya itu adalah UTS dan UAS. Nah, setiap kelas kita itu ada sistemnya itu sinkronus atau real time dengan platform Google Classroom, WhatsApp Group, YouTube atau Zoom. Jadi teman-teman wajib mengikuti Google Classroom-nya masing-masing yang sudah dibagikan linknya melalui WhatsApp Group. Dan nantinya jadwalnya saya itu belajarnya sesuai dengan jadwalnya. Kalau jadwal kuliah kita Jumat jam 8.40 sampai 10.20, ya kita akan kuliah atau saya mewajibkan mahasiswa saya untuk aktif di WhatsApp group dan Google Classroom antara jam 8.40 sampai jam 10.20. Itu demikian ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman juga wajib untuk join e-class IAIN karena ini sifatnya wajib, meskipun nanti isinya materinya itu sama aja dengan Google Classroom. Jadi sharing materinya ada di ikhlas dan Google Classroom. Kalian pilih aja salah satu yang menurut kalian nyaman, lebih enak buat kalian. Tetapi dua-duanya join aja yang penting kalau ikhlas ya. Oke, kemudian nanti tuh saya akan, ini kelasnya bobotnya 2 SKS. 2 SKS itu satu SKS-nya nilainya 50 menit. Nah, satu SKS itu adalah pemaparan materi dari saya. Mulai dari kuliah perdana itu satu SKS mesti adalah pemaparan materi dari saya. Kemudian 50 menit yang kedua adalah untuk diskusi dan juga untuk mengerjakan post test.
post test ini saya akan nilai sebagai absensi. Jadi kalau Anda merasa mendengarkan video ini, nonton video ini tapi Anda tidak ngerjain post test, maka Anda tidak dihitung sebagai absen. Jadi pastiin Anda itu dalam kuliah ini komplit, dengerin materi, nonton videonya atau baca materinya yang PDF. Kemudian kalau selesai Anda kurang paham, Anda bertanya, saya akan menjawab, atau Anda memberikan tanggapan, kemudian mengerjakan post testnya. Nah, post testnya itu mudah, antara 5 sampai 10 soal. Kalau nggak pilihan ganda, dia isian singkat. Nanti lewat ada di Google Classroom juga. Ini nggak sulit. Kalau teman-teman mau ngerjain, ini nggak sulit. Ya mestinya mau ya. Asal Anda baca, Anda dengerin materinya, Anda mesti bisa ngerjain. Kemudian yang kedua itu tugas. Komponen tugas itu dikumpulin sebelum UTS. Itu tugasnya itu kelompok. Jadi sistemnya Anda masukin materi tugas, nanti saya jelasin bagian berikutnya. Kemudian Anda presentasi di YouTube. Saya dan teman-teman Anda itu akan memberikan komentar berupa tanggapan maupun pertanyaan gitu. Jadi nanti diskusinya, meskipun ini dilakukan secara online, diskusinya tetap bagus, tetap jalannya dengan baik gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu ujian. Ujian kita ada 2, UTS, ujian tengah semester, dan UAS. Nah, kalau ujian tengah semester itu nanti kita akan ujian tertulis. Jadi Anda ngetik gitu ya. Nanti ada soal dari saya, urean gitu, nanti Anda ngetik, jawab itu pertanyaan itu. Tetapi kemudian kalau UAS itu bukan ujian tertulis, tetapi pitch deck atau presentasi, mirip sama tugas kelompok. Tapi bedanya kalau UAS itu UASnya adalah individual begitu. Nah, kriteria penilaian dari saya itu Anda nggak sulit untuk dapat nilai A. Nilai A-nya Anda bisa lihat di sini ya. A itu lebih dari 80% nilainya A minus itu 75 sampai 80, B plus itu 70 sampai 75 dan seterusnya nih. Anda bisa baca. Saya jarang sih kasih nilai D atau C. Biasanya malah saya kosongin. Kenapa? Karena nilai di tempat saya itu sebenarnya sangat mudah. Ya, sangat mudah sekali gitu. Kenapa? Yang penting Anda tidak plagiarisme, kemudian Anda sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau POB. POB itu belajarlah di internet. Anda punya akses ke internet, maka Anda bisa untuk mencari tahu apa sih itu POB. POB itu bagaimana soal penulisan huruf besar, huruf kecil, tanda koma, tanda titik, dan seterusnya gitu. Bagaimana menyusun kalimat yang baik. Nah, persentase penilaiannya itu 100%-nya itu tugas. Tadi ini tugas kelompok, yang di sini saya sebutkan tugas kelompok itu nilainya adalah 20%. Kemudian kehadiran dan keaktifan itu di sini ya. Anda wajib mengisi post test setiap pertemuan, itu nilainya 25%, jadi tinggi. Jadi jangan sembrono dalam mengerjakan post test, karena kalau Anda sembrono mengerjakan post test nanti akan mengganggu, mengurangi nilai kehadiran dan keaktifan Anda. Kemudian yang ketiga, ujian tengah semester 25%. Jadi ujian tengah semester itu yang tadi ujiannya tertulis, kemudian ujian akhir semester. Nah, ini semester lalu itu saya waktu mengajar, UASnya itu ada 8 anak yang nggak ngumpulin, akhirnya nilainya drop. Sayang sekali gitu loh. Padahal juga nggak sulit-sulit banget ketika bikin video seperti ini. Kenapa? Dari 420 mahasiswa yang saya ajar, hanya 8 yang tidak mengumpulkan, dan itu juga tidak ada niatan seperti bertanya atau lain-lainnya. Saya harap kelas ini nggak ada yang hilang. Semua kelas, nama-nama yang absennya ada di dalam namanya ada di absensi, itu semuanya mengikuti perkuliahan dengan baik, mengerjakan tugas kelompok, aktif post test, mengikuti kehadiran dan keaktifan, ujian tengah semester, dan juga mengerjakan UAS. Insya Allah nanti dapat A gitu ya, karena nilainya nggak sulit-sulit banget. Nah, materi yang akan saya sampaikan dari 16 pertemuan itu ada di sini nih. Nah, pertemuan pertama ya sekarang ini adalah kontrak belajar dan overview materi. Jadi pertemuan pertama ini yang penting adalah teman-teman tahu kuliah ini akan dibawa kemana, sistemnya akan seperti apa. Kalau Anda tahu sistemnya seperti apa, maka Anda akan tahu cara mengatur waktu Anda. Anda bisa sembari bekerja part time atau sembari mengelola kuliah
jualan online, juga mengikuti kuliah-kuliah yang lain, Anda bisa mengikuti. Kenapa bisa mengikuti? Karena saya tidak terlalu sulit, kontrak belajar yang saya buat tidak terlalu sulit, tugas juga tidak terlalu banyak, post test juga ringan gitu ya. Tetapi kalau Anda tidak mengerjakannya ya nilainya tidak bagus kan gitu ya. Kemudian di part keduanya, konsep dasar kewirausahaan, nanti saya akan membahas tentang bisnis model kanvas atau bagaimana kita bisa punya arahan, punya rancangan bisnis plan. Nah, kalau era sekarang itu namanya bisnis model kanvas gitu. Kemudian pertemuan berikutnya mulai masuk ke brand plan, teori dan visi misi. Jadi bagaimana sih menyusun atau membuat branding yang bagus. Nah, itu kita mulai dengan punya namanya brand plan. Nah, di brand plan itu nanti akan saya jelaskan per ininya. Ada brand awareness atau key issue dan consumer insight, brand identity, penentuan logo bisnis, penentuan warna, tagline dan seterusnya. Kemudian brand strategi dan activation. Brand strategi dan activation ini apa aja sih? Itu maksudnya apa sih Pak? Apa sih yang harus kita lakukan gitu. Nah, kemudian setelah Anda mengikuti materi mulai dari tadi pertemuan kedua sampai pertemuan keenam, itu materinya itu kemudian dijadikan presentasi kelompok namanya brand plan. Bagaimana Anda bersama teman-teman Anda satu kelompok itu bikin suatu brand dan mengkonsepnya, logonya seperti apa, tagline-nya seperti apa, warnanya seperti apa. Pak, kami nggak ada yang bisa bikin nama logo Pak, nggak ada yang bisa desain. Ada nama aplikasi di website namanya canva.com, everyone can design. Kenapa? Di situ ada template-nya. Bahkan Anda, yang penting Anda belajar dulu. Logo nggak, ini nggak soal penilaiannya nggak berdasarkan logo mana yang paling bagus, tetapi adalah Anda paham logo yang baik itu seperti apa, bagaimana cara memilih warnanya, bagaimana membuat desainnya, bagaimana nanti posternya dan seterusnya. Itu yang penting, bukan dari bagus atau tidaknya desain yang Anda bikin. Kemudian UTS tentu saja membahas materi yang disampaikan sebelum UTS. Kemudian pertemuan berikutnya itu membahas setelah UTS itu ada personal branding. Jadi teman-teman, kenapa personal branding? Ya, personal branding itu bagaimana kita membangun citra diri kita, bahwa ketika kita menjadi seorang pebisnis atau seorang pengusaha, penting bagi diri kita untuk tahu nih membangun siapa citra diri kita. Karena apa? Sekarang itu kita bisa tahu pemilik Indofood siapa, pemilik Chicken Day siapa, pemilik KFC siapa, yang mana kemudian mempengaruhi pilihan konsumen. Begitu. Kadang kan banyak ya cancel culture. Sekarang tuh ada istilahnya cancel culture. Orang tidak suka kemudian mengajak orang lain untuk tidak suka. Misalnya adalah kasusnya Sari Roti tahun 2000 berapa itu ya? 19 atau ya? Atau berapa ya, soal apa Mak? Yang soal dia membantu siapa kelompok tertentu kemudian dituduh melakukan hal-hal yang tidak baik atau apa namanya. Nanti kita akan jelasin ya, saya akan jelasin lebih lanjut. Kalau saya buka sekarang nanti materinya malah jadi sekarang gitu ya. Nanti kita akan pelajarin mengapa personal branding itu menjadi penting. Personal branding itu bukan pamer, bukan apa namanya, apa sih istilahnya, uh, sok gitu ya, sok arogan atau segala macam. Tapi personal branding itu menjadi penting bagi diri kita di era digital sekarang, karena kita orang ketika tahu personal orang di balik sebuah brand itu, mereka akan bisa meningkatkan kepercayaan diri mereka. Kemudian digital landscape, jadi Anda tahu format digitalnya itu seperti apa, Twitter, Instagram, kita ngomongin itu kok, ngomongin yang teman-teman sebenarnya tahu ya, YouTube, Facebook, tapi bagaimana how to manage itu, ngerti itu sehingga nanti bisa digunakan untuk menopang atau mendukung bisnis teman-teman semuanya. Visual attraction dan packaging itu kemasan, jadi kemasan itu juga adalah part of brand ya. Jadi itu juga harus dikerjakan dengan baik. Nah, bikin packaging yang bagus itu seperti apa? Nantinya kita akan bahas. Kemudian sharing, word of mouth dan digital sharing. Jadi kalau dulu ilmu marketing terbaik atau marketing terbaik adalah word of mouth atau dari mulut ke mulut. Tetapi di era internet sekarang ini, apalagi kita sering PSBB, kita mungkin jarang berinteraksi dengan orang lain gitu. Kita nggak pernah ke kampus, kita nggak pernah ketemu, saya nggak pernah ketemu mahasiswa saya. Ya walaupun saya juga sesekali ketemu sama mahasiswa saya ya kan, ada beberapa yang pengen ketemu Pak, oke belajar, ayo kita ketemuan di Chicken Day, biasanya saya begitu. Kemudian
Nah, di internet itu cara word of mouth-nya seperti apa? Nanti kita akan pelajarin tuh ya. Kemudian product placement, paid promote dan endorsement. Product placement ini apa namanya? Paid promote itu iklan ya, endorsement itu endorse artis, influencer atau selebgram gitu. Itu namanya product placement. Jadi bagaimana produk kita bisa terdisplay secara lebih luas di internet. Kemudian ada AdSense atau iklan berbayar lewat Google dan Facebook atau Instagram. Kemudian iklan offline, baliho, brosur, jangan salah, baliho dan brosur itu sekarang masih penting, masih juga dilihat orang, masih bisa membuat orang tertarik dengan produk kita. Kemudian UAS, Big Project mempresentasikan brand plan dan brand activation secara individual. Jadi Big Project kita nantinya adalah brand plan lagi, tetapi secara individual, dan mana itu memasukkan materi-materi yang sudah disampaikan setelah UTS. Ya, bagaimana bikin AdSense-nya, kenapa kita harus beriklan di Google, kenapa kita harus memperkuat Google review kita, dan seterusnya. Nah, terakhir ini referensinya, referensi di perkuliahan ini apa namanya, Anda bisa baca sendiri ya, bisa baca nih di sini. Saya tidak mewajibkan Anda semua membeli, tetapi ini beberapa bukunya itu bisa dicek di internet, bisa ada di perpustakaan IAIN. Begitu teman-teman. Ini buku-buku babon, istilahnya buku-buku utama gitu ya. Nah, ini kontak personnya. Untuk pertanyaan tugas, absensi dan materi tentang perkuliahan bisa menghubungi Mbak Azizah Nur Ilmi selaku asisten saya. Dia yang akan bantu kalau Anda kesulitan masuk ke Google Classroom, ingin memastikan bahwa nama Anda sudah absen dan seterusnya. Itu teman-teman ya. Semoga bisa dipahami. Mungkin saya terlalu cepat, ada suara-suara yang mengganggu Anda, saya minta maaf. Kita bisa lanjutkan diskusi di WhatsApp group dan Google Classroom. Silahkan bertanya. Insya Allah saya akan berusaha menjawab setiap pertanyaan yang masuk. Sekali lagi saya terima kasih. Sekali lagi juga saya mengingatkan, bersiaplah untuk mengembangkan diri Anda. Yakinilah bahwa Anda bisa menjadi orang yang jauh-jauh lebih baik dari diri Anda sekarang. Terima kasih sudah menyimak perkuliahan perdana ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.